Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Hari ini IHSG ditutup negatif, merah ya, 0,67 minus. Lalu kita tetap ada alert yaitu SSI dan ESA. Lagi pula sentimen yang lainnya dalam negeri tidak terus signifikan ya. Bapak Ibu, eh, ya kalau dapat kabar negara kita tarik utang ya memang rapuh ya. Ada untuk negara kita pertumbuhan ekonomi uh, dipangkas ya memang rapuh gitu. Apalagi sekarang uh, sentimen ini sekarang tergantung kepada apa yang terjadi di Timur Tengah ya Bapak Ibu. Dengan adanya komentar dari Donald Trump, dia mengancam Iran untuk menyerah. Uh, Iran udah hati-hati tidak menyerang Amerika, tapi memang Amerika pengen perang aja, jadi dia pengen perang aja. Dan di G7 juga katanya kesepakatan untuk perang Ukraina tidak sepakat, eh, bergejolak ya Bapak Ibu. Nah ini kalau siklus begini kan biasanya harga emas naik ya, lalu harga minyak, energi naik, inflasi tinggi. eh, Kalau inflasi tinggi, nanti malam kan ada pengumuman The Fed kalau nggak salah ya, atau apa ya, suku bunga di Amerika lah, atau malam ini atau besok. Eh, Ya udah pasti kalau Indonesia udah turunin, Amerika tidak turunin, ya susah masuk ke Indonesia. Indonesia kan sudah nurunin suku bunga. Ya di Amerika kalau dia masih tinggi, ya dana asing akan masih lari ke Amerika. Walaupun ada bilang ekonomi akan Amerika itu rapuh, tetap mereka merupakan salah satu eh, negara dengan perekonomian terkuat ya terbesar di dunia. Jadi apa yang tadi di Amerika tetap terjadi di negara lain. Belum lagi nih tiba-tiba Donald Trump 90 hari selesai, sekarang kita tarik lagi, ya udah gejolak lagi. Jadi kita memang harus siap-siap dengan kondisi apapun di market kali ini. Mumpung kalau lagi profit jangan lupa menaikkan stop loss, itu saja yang bisa saya sampaikan. Berita apapun kita akan analisa dengan price dan volume. Price, discount everything, volume validate. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu, bisa kita lihat IISG-nya turun ya. Jadi begitu pembukaan dia turun, tidak ada perlawanan ya. Jadi dengan ancaman Donald Trump itu memang membuat ketar-ketir. Lalu kita lihat juga asingnya net sale-nya besar, minus 686,9 miliar. Lalu kita lihat net buy masih ada tapi di Antam ini memang Antam ini tinggal let profit run saja. Jadi mungkin ada dapat sentimen harga emas ya. Tapi tidak ada alert di Antam. Lalu kita lihat net sale-nya besar di mana? Di perbankan. Biasa itu asing kalau keluar pasti keluarnya di perbankan. Ganti-gantian. Kemarin BBRI, sekarang BBCA yang terbesar. Aman ini ada net sale, nggak tahu ini ada apa. Profit taking atau pokoknya di sini ada akibat dari aksi korporasi lah ya sejak. Lalu itu yang signifikan cuma dua ini saja Bapak Ibu. Tertekannya adalah sektor finansial, teknologi dan material. Ini alertnya SSIA jam 10, lalu ada ESA jam 3 ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas, kita pilih eh, mana yang nggak tahu, kita akan pilih satu yang lengkap ya, maksud saya yang potensial. Bisa saja saya bahas SSIA tapi yang terbang besok ESA karena saya tidak tahu yang mana yang akan potensial, tapi ada alert pasti ada sesuatu. Sebaiknya sih dianalisa dua-dua, cuma karena waktu terbatas saya hanya pilih satu untuk lengkap, sisanya adalah singkat. Aneh singkat. Alert ini terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu. Di sini ada waktunya, berarti bisa saja dia nanti pas pre-closing dia diguyur, dia tidak tahu data yang belum terjadi. Nah untuk itu tetap harus dianalisa dengan menggunakan bot chat yang tersedia. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video atau scan QR ini, kode ini ya. Cek join juga Telegram channel ada di deskripsi video, sosial media dan websitenya silakan di follow, insya Allah akan saya follow. Fallback. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sebentar lagi mencapai 20 tahun ya, tidak terasa. Jungkir balik di pasar saham Indonesia, suka dukanya ada. Membaca market tiap malam, saya coba belajar membaca market sampai saat ini. Mudah-mudahan menjadi pondasi yang kuat. Bapak Ibu juga bisa lakukan itu. Menurut saya, rajin-rajin aja lakukan analisa. Percayalah, practice make perfect. Jadi ilmu saya itu bukan tinggi karena hebat sayanya, bukan. Karena tiap hari melakukan analisa, lama-lama jadi banyak perbendaharaan, pengetahuan. Nah, dengan banyak berlatih. Percayalah, jadi jangan kalau melihat orang jangan oh dia sudah bukan, karena dilakukan tiap hari. Ya saya yakin
Apa yang saya lakukan, kalau Bapak Ibu ikuti, juga bisa tiap malam lakukan 4, 5, 10 chart. Itu selama 10 tahun, mudah-mudahan bisa ya. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi nanti saya akan sharing bagaimana caranya, hingga Bapak Ibu bisa menduplikasi. Bisa juga melakukan, bisa juga belajar ilmu yang sama. Jadi background saya itu, ilmu yang, bukan ilmu sih, ya ilmu lah ya, mazhab ya. Saya itu menganalisa dengan pendekatan namanya volume price analysis. Dulu saya sudah gonta-ganti metode, juga apa segala macam. Yang cocok bagi saya yang simple, price, discount, everything, volume, value. Udah itu detail. Itu tinggal diperdalam saja ilmunya, diutak-atik, diulang-ulang. Simple ya, jadi logik. Dia menggunakan frameworknya, saya menggunakan Wyckoff. Oke, dulu tentu saya sudah coba ini, coba itu, Elliott Wave, price action, macam-macam lah ya, indikator segala macam. Tetap yang ujung-ujungnya saya melihat paling simpel, yang paling cocok ya. Ini cocok, cocok tidak cocok ya. Jadi bukan ada yang pakai metode lain-lain tuh, itu masalah cocok dan cocok. Saya cocoknya dengan volume price analysis. Oke, nanti Bapak Ibu juga bisa belajar, tutorialnya juga ada. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100%. Ini penting karena mungkin pengalaman kita berbeda, buku yang kita baca berbeda, effort kita juga berbeda, psikologi trading kita berbeda, mungkin kapital saat ini kita berbeda ya antara orang yang punya cash dengan punya masih udah nyangkut tuh beda. Jadi kalau nyangkut analisa apapun itu biasanya nggak mempan ya, karena sudah masuk ke masalah psikologi. Oke, jadikan saja sebagai second opinion. Belajar pelan-pelan ya Bapak Ibu, latihan. Saya sering banyak salahnya juga, tapi dengan trading as bisnis, saya biasanya memilih saham-saham yang risknya kecil. Walaupun saya kena stop loss, tapi risknya kecil. Kalaupun sudah naik tinggi, dia turun, saya sudah mengamankan stop loss dengan trading management ya yang baik. Jadi disclaimer on ya, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak menerapkan money management, saya sarankan stop tradingnya karena resikonya terlalu besar. Profitnya gampang, ya, kalau mau profit di pasar saham tuh gampang ya. Profit gampang, yang paling susah tuh profitnya konsisten. Ini paling susah. Jadi selama 10 tahun kalau Bapak Ibu bisa konsisten, nah itu. Gunakan cara itu diulang-ulang, oke? Oke, itu saja informasi workshop. Sabtu ini kita lakukan batch 13 untuk yang Bapak teman-teman yang sudah mendaftar untuk belajar ilmu volume price analysis dan Wyckoff method untuk angkatan ke-17. Saya sudah bertanya kapan lagi ada workshop trading as business. Maksud saya sudah coba booking, mungkin awal Agustus ya. Nggak tahu apakah akhir Juli bisa. Nanti akan saya umumkan setelah selesai workshop, ketemu dapat kabar dari penyedia ruangan tanggal berapa bisanya kosong, karena ruangannya itu kan murah, sewa ruangannya murah. Kalau saya pindah ke hotel mahal, jadi kadang-kadang nggak bisa dipaksa kapan saya maunya gitu kan. Kalau mau bikin di hotel biayanya mahal, bisa aja nggak bisa di sini, pindah tempat lain nggak ada masalah kan gitu. Saya maunya harganya murah, terjangkau, dan ilmunya dapat bermanfaat, tidak bisa online gitu. Maaf. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di linknya ada di deskripsi video. Jadi Bapak Ibu nanti ketemu seperti ini, delquan_bot, dia ada tulisan botnya. Kalau pakai WA tidak ada ya, jangan percaya kalau ada delquan_bot pakai WA ya. Dan dia jawabannya manual, itu enggak Bapak Ibu. Dia saya pakai robot, jadi sistematis saja. Lalu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help ya. Ini list perintah yang tersedia. Jadi kalau ada yang bertanya, "Pak, saya mau trading intraday pakai 5 menit." Nggak ada ya. Dulu ada, dulu tersedia. Tapi saya merasa botnya jadi berat, banyak yang komplain, sering hang, jadi saya kurangilah ya. Jadi memang juga kalau mau memang trading, menurut saya yang tidak capek itu nge-swing pakai daily atau weekly lah ya. Soalnya pakai intraday yang nggak salah juga, tapi kebetulan itu capek ya kalau sambil kerja. Sekarang
Untuk belajar ilmunya, Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Nah, di tutorialnya banyak ilmu-ilmu yang bisa Bapak Ibu pelajari, bagaimana cara membuat trading plan, bagaimana belajar volume price, ya, apa itu robot, yang alert robot deep learning, ini sudah lama. Lalu volume price, yang pengen belajar volume price juga ada juga di situ ya. Ini untuk chart-chart juga ada. Jadi silakan dipelajari, semua dipelajari. Baik, kita akan mulai dengan aftermarket close. Langkah pertama adalah cek alertnya. Bapak Ibu sambil saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu ikutin supaya langsung practice make perfect. Kalau belajar saham itu menganalisa tidak bisa seperti orang nonton belajar berenang, nontonnya di YouTube ya. Jadi kalau mau belajar renang, boleh nonton YouTube untuk teori, tapi harus praktek ke kolam berenang. Nah, ini harus dilakukan. Alert, langkah pertama, Bapak Ibu ketik alert. Ini biasanya yang rutin dilakukan setelah market tutup. Kita punya dua, SSIA dan ESA. Selanjutnya, Rekom. Jadi Rekom ini end of day ya, Bapak Ibu. Jadi kelebihannya setelah kita cek tidak akan berubah lagi, beda dengan robot alert. Jadi yang kita cari ada yang confluent, dia kalau bisa keluar di robot, keluar juga di sini. NRG, sign of weakness, Bapak Ibu. Mungkin aksi profit taking. Walaupun situasi makin tegang, ternyata memang orang was-was juga ya, karena ada aksi corporation. ESA nih, alert ada, Pani bullish sign. Metsi, Pani juga bullish sign, tapi nggak ada alert ya, Pani ini. Buy dia di BDT. Berarti ada akumulasi itu. Lalu kita lihat, ini Hill nih ya. Hill ini rumah sakit apa nih? Lalu HMSP juga, ini potensial reversal. Menarik nih HMSP ya, tidak ada alert. Kalau dari price action, tapi harus divalidasi dengan volume itu. Lalu kita lihat juga yang lain-lainnya. INKP sell, LSP, dead cross, hati-hati. ESA dan RSA, dua-duanya ada ini, ada alert ya. Tadi yang PPE di atas apa? ESA. Kayaknya ESA ini yang menarik dibahas, karena ESA keluar gitu. ESA, Amya Tower. Jadi kita mungkin bahas lengkap yang ESA, dua-duanya sih ini. Kita lihat SCR Vibum. Tidak ada ya. Kita lihat SCR Extreme. Apakah ESA-nya masuk ekstrim? Yang saham-saham ekstrim Fear. Unilever ya. Unilever masuk ekstrim Fear. Nanti kalau dia sebelumnya ada power box ini. Ada ini. Mungkin dia harus menunggu dimension ke bawah. Archie sudah ekstrim. Energi sudah ekstrim. Maka dia turun. Oke ya. Menariknya ESA dia tidak ekstrim nih. SCR Panic. Nah, kita cek nih. Saham-saham yang kita cari pakai ini adalah saham habis panik terbitlah hope. Lalu kita lihat sini Avia Panic. Oh, Avia Panic ya. ESA nggak ada. SSIA juga tidak ada di saham yang panik, tapi ada HMSP. Star HMSP. Apakah dia habis panik terbitlah hope? Wah, sedikit lagi ya, udah masuk ya. Jadi ini bisa dipantau nih HMSP. Jadi kalau dia bergerak ke sini habis panik terbitlah hope, kita tidak yakin aja nih karena udah masuk sebenarnya. Lalu ya itu harus dicek satu-satu Bapak Ibu. Kalau ada muncul di Rekom, di alert tapi dia berada di panik, itu yang kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, biasanya itu menarik ya. Atau SCR Hope, kita cari yang Hope. Jadi harus cek satu-satu. Elsa, NCKL nih berada di Hope, PTBA Telkom juga di Hope. Kita cek dengan SCR Top FF untuk foreign flow. Tadi kita sudah lihat juga top netnya Antam, net sell buy-nya Antam, top net buy-nya BBCI. Sekarang kita harus combine atau kita harus analisanya harus kita juga lakukan bersama-sama dengan SCR top kaki. Ya, ini kita tahu bahwa asingnya ini hajar kanan atau hajar kiri. Pani dia hajar kanan. Jadi ada demand meningkat di Pani ya. Artinya orang greedy, ada sesuatu pasti. Nggak mungkin orang ikhlas mau hajar kanan ya. Dia beli bagus nunggu harga murah. Tapi ini harga kanan berarti dia greedy. SSIA ini ada alert. Nah, juga greedy dia. ESA juga ada ya. Jadi memang ESA, Pani ini didorong oleh demand yang menguat. Hukum pertama Wyckoff. Lalu BBCA hajar kiri, berarti ini supply mereka fear ya, dia asingnya juga net sell besar.
Jadi akan komprehensif kalau kita gabung antara net asing dengan hajar kanan hajar kiri atau supply and demand-nya ya. Oke, kita cek SCR pullback, apakah ada saham yang pullback? Nggak ada ya, Bapak Ibu. Memang marketnya turunnya lumayan ini. Ya, seperti kemarin kita menunggu dia sell on May, ternyata nggak ada. Mungkin dia akan sell on June atau sell on July ya, nggak tahu juga nih. Kita harus analisa. Untuk itu kita lakukan analisa pertama-tama, kita cek dengan Speedo. Kita bahas dulu composite-nya, Speedo Composite. Berada di zona netral, artinya saat ini supply-nya sama kuat dengan demand untuk time frame daily. Kita lihat W Speedo Composite. Weekly-nya bagaimana? Tapi weekly ini sebenarnya tidak terlalu valid ya. Dia tunggu validnya di hari Jumat. Greedy-nya terpantau hari ini, tanggal ini masih demand-nya masih besar, tapi weekly ya. Nanti kalau daily ternyata sudah jalan duluan, dia sudah supply-nya sudah masuk. Kita cek dengan star C 0. Jadi sambil saya kerja ketik, Bapak Ibu lakukan juga gitu. Nah, ini trans menguat relatif terhadap penurunan, cyclical menguat, properti mulai ada menguat ya. Relatif karena pelemahan composite yang minus. Misalnya ini kan Bapak Ibu mau lihat, ini bolak-balik nggak tahu nih finance ini menguat atau tidak. Sektor finance itu nomor 4 ya. Nomor 4, nomor 6. Atau yang jelas ini basic nomor 1. Nah, kalau nggak jelas begini gambarnya, finance nomor 4. Bapak Ibu kalau mau lihat finance itu nomor berapa, ketik help. Ya, ini nomor finance itu nomor 4. Jadi kalau mau fokus melihat rotasi saham sektoral nomor 4, star C nomor 4. Nah, gitu. Maka kita akan melihat tadi finance-nya ada penguatan ya. Ini PNLF ini habis panik terlebih dahulu, BBYB mau ada penguatan, SP menguat, BNGA menguat, signifikan nih kayaknya BBRI masih jauh. Jadi bisa kita lihat sektor Saratoga ada pembalikan relatif terhadap pelemahan komposit hari ini ya. Begitu. Atau Bapak Ibu mau lihat sektor berapa? Berapa ini? Basic ya, basic. Basic sektor berapa? 1, tapi Bapak Ibu mau pusat rotasinya ganti. Star S. Bukan lagi komposit, tapi sektoralnya adalah sektor IDX Basic. Pakai S. Maka kita bisa menganalisa sesama mereka, ya tidak ada pengaruh BBRI, tidak ada pengaruh BBCA, maka BRPT melemah, ya ini ada ESA menguat ya. Kalau pusat rotasinya IDX Basic, BRMS melemah, Aman melemah, Antam ada penguatan nih Bapak Ibu Antam relatif terhadap IDX Basic ya. IDX Basicnya bisa dicek dengan VPA IDX Basic. Nah, bisa dicek bagaimana candlenya. Candlenya merah ya. Oke, bisa dicek begitu. Oke, sekarang kita akan lihat VPA Weekly Composite. Untuk weekly saja, monthly-nya Bapak bisa lakukan sendiri. Jadi weekly-nya belum valid. Sampai hari Rabu ini dia candlenya merah, berarti bearish ya. Jadi memang kalau lihat di ujung ini ada supply and demand, sekarang dia merah, volumenya belum valid karena kita menunggu hari Jumat. Di sini juga nggak terlihat akumulasi yang signifikan, menunggu hari Jumat. Siapa tahu hari Jumatnya naik ke atas atau malah turun ke bawah. Jadi yang kita tunggu adalah ini warning ya. Jadi dia apakah berhasil jebol atas atau jebol bawah. Itu yang menentukan. Kalau jebol atas berarti new trend ya. Kalau jebol bawah berarti ya pullback dulu, koreksi. Pullback ke bawah mungkin lebih dalam untuk mudah-mudahan naik lagi. Kita selalu optimis ya. Jadi walaupun koreksi itu adalah kesempatan untuk kita buy on weakness. Kita lihat VBP Weekly Composite untuk memastikan bahwa ini yang saya maksud supply-nya berada di posisi sekarang. Ini Bapak Ibu, di sini ada supply ya, cukup signifikan. Jadi memang pertarungan terjadi di sini. Ini ada sell mother candle. Ya, sell mother candle-nya memang harus di break dulu ke atas. Oke, dia supply-nya berada di sini, demand-nya ada di bawah ini. Ya, jadi nanti pun kalau dia turun, kalau sampai sini sebenarnya cukup juga untuk naik ke atas. Walaupun kita lihat daily ada pullback lagi, ada gap di bawah VPA Composite. Kita lihat hari ini daily. Kalau daily sudah valid volumenya ya, karena dia kan hanya daily. Oke. Jadi
sinyal-sinyal untuk turun itu sudah sejak 6.600. Ini ada anomali, spreadnya kecil-kecil tapi volumenya besar. Itu akan turun juga pada suatu saat, tapi dia butuh mungkin sebulan. Sebulan atau kalau weekly-nya 4 candle weekly. Begitu 3 candle weekly, kalau sudah ekstrim dia akan turun. Nah, ini adalah melepaskan ekstrimnya. Sekarang dia menjadi netral. Netral ini tergantung, kalau supply terus masuk ya ke bawah, kalau kembali dibalas oleh demand dia naik ke atas. Karena kan ini kalau kita hitung dari sini, dari bawah ini adalah low. Ini adalah high. Nah, ini kalau dia ternyata break ke atas, maka ini adalah high low, high trendnya up. Jadi belum bisa diambil kesimpulan kecuali dia berhasil close di bawah yang swing low ini. Nah, ini kita harus exit dulu, kita kejar buyback gapnya. Kalau sekarang Pak ini bearish, apakah dia downtrend? Belum. Kalau diambil low ini, low, high, dia malah besok naik ke atas, high low ini, high ini adalah pullback untuk buy on weakness. Oke, kita lihat sekarang. Candlenya, they move indicate strength, ya Bapak Ibu, candlenya cukup masif dia. Karena di sini spreadnya dia rata-rata 20 harinya, dan 20 hari dia cuma besar. Dan masalahnya adalah volumenya rendah. Jadi kalau candlenya besar, volumenya kecil, itu no worry ya. Jadi kemarin kita punya candle kecil, volume kecil. Jadi tidak ada masalah, normal saja. Sekarang kita punya candle besar, volumenya sebenarnya lebih besar dari kemarin. Ada peningkatan, tapi di rata-rata dia masih diasumsikan bahwa low di antara rata-rata. Nah, berarti ini masih bisa dikategorikan ya nggak masalah Bapak Ibu. Kalau dia turun besar, volumenya besar, baru kita takut. Kalau turun besar, volumenya kecil atau masih di bawah rata-rata, masih oke nih. Jadi ini masih dihitung sebagai koreksi ya. Nanti kalau ada volumenya besar, di sini ledakan volumenya besar juga, itu baru kita waspada ya. Jadi price sama volume itu satu padanan yang harus tidak bisa dipisah dalam melakukan analisa sesuai dengan mazhab volume, price, analisis. Jadi lihat price, lihat volume, kita lihat hubungannya ada anomali atau enggak. Kalau ini menurutnya masih normal. Walaupun Pak lebih tinggi dari kemarin, ya enggak apa-apa, Karena kita ambil asumsi kita rata-rata ya, rata-rata. Oke. Lalu kita lihat VBP composite. Yang saya pinginkan sih sebenarnya koreksi. Tapi ini sebenarnya sudah rilis ya. Jadi speedometernya sudah netral, sudah tidak terlalu greedy. Jadi kalaupun dia turun ke bawah, mudah-mudahan cukup sampai nutup gap ini aja. Kena cucuk di sini, naik lagi gitu. Jadi kalau dia cucuk ini dan turun ke bawah, dia double top. Ini sekarang sebenarnya double top. Validasinya kalau dia di bawah swing low ini. Cuman kita punya gap. Itu adalah hutang. Ya, kalaupun ini adalah kick off gap, minimal ini tutup gitu. Jadi saya sendiri antisipasi ini sudah siapkan plan untuk buy on weakness. Ini sudah buy on weakness, sudah sell on strength, sudah profit taking sebagian, masih ada sisa, tinggal naikkan stop loss saja, lihat profit run. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, composite. Kita lihat foreign flow hari ini ternyata asingnya net sell sebesar 686,9 miliar net sell. Ini cukup besar. Ya, dalam 5 hari tercatat net sell minus 533. Nah, ini dalam 20 hari dia sudah minus Bapak Ibu. Sudah minus ya. Jadi dalam 20 hari kita kalau kita kumulatifkan asingnya sudah habis. Sudah habis. Net kembali menjadi net sell dalam 20 hari. Apa boleh buat ya Bapak Ibu, yang kemarin kita berasumsikan asingnya sudah masuk, sekarang asingnya kembali keluar. Jadi, kalaupun dia turun ke bawah karena asingnya keluar, kita siapkan sini mungkin beli 10%, ini beli mungkin 30%, ini mungkin bisa beli 50%, nah sisanya beli semua di bawah. Mudah-mudahan dia nggak sampai habis lah kita, mudah-mudahan dapat harga diskon. Dia bentuknya piramida ya, ini sedikit, ini lumayan, ini besar di bawahnya. Itu yang bisa kita lakukan untuk antisipasi kalau dia koreksi ya, karena asing juga net sell ya. Oke, sekarang kita lihat dulu saham-saham yang alertnya. Kita PVM, SSIA sama ESA. Bagaimana
volatilitas mereka untuk data selama 12 bulan. Jadi SSIA ini returnnya sudah tinggi, naiknya kencang, ESA ini bottoming sepertinya. Nah, dibandingkan composite dalam 12 bulan dia kalah performanya dengan composite. Sudah positif, composite juga dalam 12 bulan returnnya sudah positif ini ya. Yang namanya daily average return ya, jadi bolak naik turun SSIA juga. Lalu kita cek dengan PCM, Portfolio Correlation Map, kita pengen melihat bagaimana korelasi antara ESA dan SSIA. Bapak Ibu bisa tambahkan saham-saham di sini sesuai dengan yang ada di portofolio untuk mengecek korelasi dan volatilitas sahamnya yang ada terhubung dengan ESA dan SSIA. Ini kalau kita lihat korelasinya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya ESA, sebaiknya jangan masuk SSIA. Kalau punya SSIA, jangan masuk ESA. Itu karena korelasinya tinggi. Nah, itu pesannya. Ya. Jadi kalau bisa saham-saham yang kita pegang itu tidak berkorelasi. Kalaupun berkorelasi, Pak, saya pegang. Masuknya jangan full power. Misalnya budgetnya kan masuk 10 juta misalnya, masuk ada 20 juta, masuk 10 juta ke SSIA, masuk 10 juta ke ESA. Ya, karena korelasinya tinggi, yang salah satunya mungkin masuknya cuma setengah, 5 juta. Atau Bapak Ibu misalnya mau masuk 5 juta, salah satu lawannya masuk 5 juta ke ESA, yang di SSIA setengahnya 2 juta aja gitu. Untuk memperkecil risk, lot size-nya dikecilin. Oke, tadi kita bahas ESA ya. Kita lihat. Alert ESA. ESA ini sebenarnya fresh-nya adalah bulan April. Harusnya kita masuknya di bulan April nih Bapak Ibu ESA. Ya, tanggal 15 bulan April. Setelah itu, di bulan Mei dia keluar lagi. Ataupun masuknya harusnya bulan Mei. Karena ini kan bulan 5, tanggal 15 tidak ada lebih dari 1 bulan. Ya, antara bulan Mei dengan April lah masuknya. Setelah itu, bulan 6 dia ada alert. Tanggal 4, bulan 6, tanggal 18 dia ada alert. Artinya, dia mungkin sudah tidak fresh, mungkin dia sudah naik tinggi ya. Jadi kalau belum punya, tunggu dia pullback. Kalau sudah punya, naikkan stop loss mungkin. Kita cek dengan Speedo ESA Delia. Dia berada di zona grid, mungkin dia masih bisa naik lagi karena demand-nya lebih besar daripada supply. Dia belum ekstrim. Kita cek dengan Star ESA. Kalau mau cek weekly-nya, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Oh, ESA dia tidak pakai turun ke panic, dia langsung pindah ke grid ya. Dan hari ini Bapak Ibu bisa lihat jarak antar bintangnya menguat sekali. Ini pertanda terjadi akselerasi. Jarak antar bintang menjauh menguat sekali. Akselerasi power buy-nya menguat. Volume dan price-nya sangat menguat. Ini ya, artinya dia terjadi akselerasi relatif terhadap composite. Mungkin composite melemah. Ini adik basic-nya juga relatif melemah ini ya, sektoralnya. Silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA monthly ESA. Bagaimana mandi? Oh, begini. Oh, jadi sepertinya siklus besarnya sudah ini Bapak Ibu. Jadi dulu dia mainnya cuma segini-segini saja. Sekarang ini siklus besar ya. Karena dia dari 500 sampai ke 1600 ini berapa kali lipat. Itu naiknya besar sekali. Tapi turunnya juga kencang. Karena turunnya kencang dia ada redistribusi. Nah, ini contoh yang ada redistribusi. Jadi balik lagi. Karena di sini mungkin demand-nya ya. Dia tes. Nah, ini siklus kecil week off. Ini siklus lagi. Nah, begitu ada yang nyangkut di sini kan dia keluar nih karena redistribusi. Jadi dia harus di-absorb kalau mau naik tinggi lagi. Ya, mudah-mudahan sampai 1010. Nah, nanti kalau supply-nya masuk, turun lagi gitu. Wyckoff nya seperti itu. Jadi, untuk naik tinggi dia harus ada volume tinggi. Ini ada cikal bakal kenaikannya lebih tinggi dari ini. Kenapa lihat volumenya? Ya, jadi volume itu tidak bohong ya Bapak Ibu. Jadi dia posisi pullback segini, dia cukup besar ya. Mudah-mudahan dia naiknya tinggi. Karena ini banyak yang nyangkut juga di sebelah sini. Jadi sampai 1010 bisa dipantau. Ini semacam ledakan volume monthly ya, minggu bulan lalu, boom gitu. Sekarang kita cek dengan VBP monthly ESA. Saya mau lihat demand zone-nya.
Di mana dia? Oh, di bawah. Jadi memang ada kena sedikit ini ya, Bapak Ibu. Di sini kena sedikit nih. Di bawah. Jadi kalaupun nanti dia tidak jadi atas, malah turun ke bawah, dimensionnya ada di sini ternyata. Ini juga ada. Ini juga ada. Dia berada di sini. Oke, supply-nya targetnya di sini dulu. Kalau yang sekarang 1010 tadi, baru di atas ini. Sekarang kita cek dengan VPA Weekly ESA. Kita lihat weekly-nya akan gampang kelihatan wake off-nya ya. Oke, ini dia wake off-nya tadi. Jadi dia marking down. Ini siklus wake off juga, marking up, distribusi, marking down ya. Jadi siklus kecil, selling climax, auto range, secondary test harus ada kecil-kecil. The best time for buying, dia memberikan second chance to buy, maka dia marking up, rapi, head and shoulder kayaknya, tapi tidak simetrik ya. Langsung dia turun lagi, balik lagi ke sini. Jadi dari tanah kembali ke tanah, dari zona akumulasi akan balik ke akumulasi. Nanti kalau naik tinggi, ya mungkin ini ada sell mother candle, jadi bisa jual mungkin 20% di 905, baru sisanya 50% di 510, karena ini zona supply semua di atas ini. Ini volumenya bagus ya, jadi selling climax, auto resistance, secondary test, volumenya juga valid ini. Ya, untuk candle yang ini valid. Nanti kita daily-nya sepertinya sudah bisa menaikkan. Kalau volume weekly, sinyal weekly belum valid, karena kita menunggu hari Jumat. Cuman volumenya sudah besar, bagus. Ini juga terjadi akumulasi, jadi peningkatan. Bapak Ibu lihat yang paling bawah ini, yang ini kan ada dari sini sebenarnya. Itu akumulasi dia. Kita lihat dengan VBP Weekly ESA. Ya, ini ada demand zone ya. Berarti dia bermainnya di weekly, Bapak Ibu. Ini ada demand zone, jadi kalaupun dia pullback, dia akan ke sini untuk naik ke atas. Aman lah ini untuk weekly-nya kuat. Sekarang target jualnya, ini ada sell mother candle. Ini ada supply zone. Jadi begitu dia masuk, orang-orang yang nyangkut di sini keluar nih. Nanti ini juga, ini ada sell mother candle nih, candle yang rejection itu 900 sekian. Nanti di sini dipantau kalau ada rejection mungkin dia masuk ya. Karena ini kan head and shoulder tapi tidak simetri. Jadi target jual juga bisa 1010. Jelas sekali stop loss sekarang. Nanti kita pakai daily aja stop lossnya. Kita lihat dengan VPA ESA untuk melihat stop loss daily. Karena harusnya dia menjadi the best time for buying. The best time for buying ya. The best time for buying ini namanya. Oke. Nah, lihat ya. Ini adalah redistribusi, ini adalah marking down, ini adalah selling climax ya. Jadi selling climax itu ciri-cirinya seperti ini, merah selling climax, auto range secondary test. Dia tes, biasanya ini dijebol-jebolin, dia naik ke atas, dia turun lagi ke bawah, sepertinya fase B ada di sini. Lalu fase C-nya mungkin, lihat ini volumenya besar, pasti ada sesuatu, tidak ada spring ya. Pak, ini kenapa nggak fase C? Mungkin saja ini, tapi kecil. Kalau ini belum terjadi, mungkin ini kita anggap fase C. Ini fase D-nya di sini, ya. Yaitu untuk ESA ya, Bapak Ibu. Lalu kita cek setelah VBP. Saya mau cek evol ya. /evol evol ESA. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Di ESA-nya ini ada power box besar sekali. Nah, ini jadi kalau tadi keyakinan kita untuk memasang stop loss, kalau Bapak Ibu punya di sini ya. Ini break kan? Nah, kita cari swing low-nya. Nah, di sini stop loss untuk ESA. Jadi besok kita jaga atas ya, karena dia kan belum ekstrim. Nah, kalau dia pullback ke 650, ini belinya agak besar ya, agak besar. Karena ini power box nih Bapak Ibu ya. Jadi stop loss-nya kita yakin bahwa sini, nanti targetnya boleh jual di sini, boleh jual di 1010. Oke, dia power box ya Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan DOM ya. DOM ESA, bagaimana dominasi rasio untuk ESA. Kalau kita lihat ESA-nya tidak dominan ini Bapak Ibu, asingnya kecil saja di bawah 10%. Kita lihat dengan foreign flow ESA. Kita cek ESA-nya untuk foreign flow. Berikut ini chart foreign flow untuk ESA. Kalau kita lihat dari bulan November, asingnya distribusi terus. Bahkan
dalam 3 hari terakhir ini asingnya besar sekali. Hari ini asingnya net sell minus 15,2 miliar, dan 5 hari ada minus 32,7 miliar net sell, dan 20 hari ada minus 29,7 miliar net sell, dan 60 hari minus 47,5 miliar net sell, dalam 1 hari ada 125,7 miliar net sell. Keluar terus. Di sini kayaknya asingnya karena dia tidak dominan, dia tidak pengaruh. Asingnya mau keluar juga, sahamnya tetap naik. Karena kita tahu dia tidak dominannya. Ini menarik ya. Jadi besok bisa dari 650, jadi jaga atas Bapak Ibu. Kalau dia turun ke 673, PP beli nih. Kalau ini satu lot misalnya. Misalnya kalau di sini satu lot belinya, di 670 beli 2 lot. Di sini di 650 beli 4 lot misalnya. Kalau di sini tengah-tengah ini, high ini mungkin beli 8 lot. Di bawahnya mungkin beli 20 lot. Gitu. Jadi piramida ya. Stop lossnya sudah jelas di bawah swing low ini. Tadi pakai evol, yakin sekali stop loss di situ. Lalu kita cek dengan tren ESA. Tren ESA ya dia folio under value ya Bapak Ibu. Lihat ini pola bolak-balik. Nah, di sini mungkin akan ada rejection sedikit, mungkin ada perlawanan. Karena ini support, biasa ini akan menjadi resisten di 740. Ini juga support ada banyak, 750, 785 ini akan menjadi resisten juga. Kalau di sini juga nanti dia tidak bisa melawan, maka di sini 900 bisa sell on strength juga. Target taruhlah di 50%, jual di 1010 sisa net profit run. Kalau dia pullback, di 665 ini ya 665 atau 6 ini dia turun ke sana, buy, ini buy, ini buy, ini buy, ini buy, boleh ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat dengan PWS ESA. PWS ESA sinyalnya buy-nya sudah ada 4 Bapak Ibu, termasuk trennya juga untuk suruh buy dia. Zonanya zona akumulasi. Status untuk akumulasi juga kuat, buying pressure juga besar, ini juga besar, dan sini udah sinyal buy, flowernya sudah ada. Mudah-mudahan dia signifikan kuat break ke atas. Silakan saya Bapak Ibu. Saya mungkin kalau nggak ya tadi kalau nggak punya waktu buat tutorial trading plan-nya, saya coret-coret aja lah ya, karena dia the best time for buying tadi. Baik, itu ESA. Kita lanjutkan dengan analisa singkat untuk SSIA. Kita cek dulu alert SSIA. SSIA Bapak Ibu harusnya belinya tanggal 19 Mei sampai tanggal 23 Mei. Jadi belinya harusnya di sini. Oke, sekarang dia pasti sudah naik tinggi. Kalau mau beli, biasanya kalau sebanyak ini sudah tidak disarankan. Alert yang kali ini keluar hanya untuk yang sudah punya, ya. Kalau nggak punya, lebih bagus jangan masuk sekarang karena sudah jauh nih, ya. Harusnya belinya tanggal 5, bulan 5, tanggal 19 dan tanggal 23. Oke, jelas. Alertnya keluar bagi orang-orang yang sudah membeli, sudah punya untuk menaikkan stop loss. Jadi jangan setiap ada alert dibeli, lihat dulu dia fresh atau tidak. Oke, lalu masukkan ke Wyckoff. Kita cek dengan Speedo SSIA. Nanti Bapak Ibu silakan lakukan detail sendiri ya. Ini saya berikan daily-nya saja. SSIA ekstrim. Ini hati-hati. Dia sudah ekstrim memancing supply untuk masuk. Ini berbahaya, besok bisa datang koreksi. Kita cek dengan Star SSIA. Bagaimana rotasi sahamnya untuk daily SSIA terjadi akselerasi, dan Bapak Ibu lihat nih jarak antar bintangnya menjauh, artinya terjadi akselerasi, berarti ini price dan volumenya sangat besar ya, sangat besar nih, outperform terhadap komposit yang justru melemah. Kita lihat dengan VPA SSIA, SSIA ini sudah naik tinggi harusnya dia. Oh iya Bapak Ibu, ini agak berbahaya. Harusnya katanya alertnya belinya di bulan Mei. Di sini adalah the best time for buying, tapi dia tidak memberikan signifikan second chance to buy. Harusnya beli di sini atau beli di sini. Ini kalau ini the best time for buying, maka dia memberikan second chance to buy. Ya, kalau Bapak Ibu belinya sekarang ya telat. Harusnya dia belinya bulan 5. Oke? Nah, itu saja, ini volumenya sangat besar, maka dari rotasi. Tapi sinyalnya berbahaya. Sinyalnya potensial buying climax, sinyal untuk turun karena supply-nya masuk. Ini kalau begini wajib cek weekly ya. VPA weekly SSI ya. Kalau nggak berbahaya. Karena dia supply. Oh iya, dia volumenya cun walaupun belum valid. Ini tricky ya Bapak Ibu. Ini harus cek berhasil close di atasnya atau tidak. Harus cek monthly. Silakan cek sendiri nanti. Volumenya besar, tapi
karena ada supply juga masuk, kita sebut dengan istilah churn. Ini sudah ada tutorialnya dan dibahas di kelas juga. Apa itu churn? Kita lanjut dengan foreign flow, PIF SSIA. SSIA juga kalau kita lihat dari November sampai sekarang asingnya naik sell terus. Hari ini juga asingnya naik sell 4,5 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 20,6 miliar. Dalam 20 hari tercatat net sell minus 37,9 miliar. Dalam 60 hari net sell 173 miliar. Dalam 100 hari 199,9 miliar. 200 miliar lah. Jadi memang ada speki besar di sini. Sepertinya memang ini dia ciri-ciri dibuang oleh asing, mungkin indeks ya keluar. Tapi setelah asingnya keluar, malah kencang larinya ya. Ini bandarnya mungkin lokal ya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Silakan kalau berminat di SSIA, Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Oh, lupa tadi. Kalau stop loss bagaimana? Salah satu cara untuk trailing stop loss, Bapak Ibu pakai chart wave SSIA. Ini terakhir lah. Nah, ini dia. Kalau wave-nya kan bagus ya, Bapak Ibu. Ini di sini ada stair namanya. Kan angkanya di 1090 ya. Tiap hari naik dia. 1090 dibulatin 1094 dibulatin jadi 1090. Dikurangan 2 tick berarti stop loss ada di 1070. Tiap hari ini kan naik nih. Mau ini naik turun dia tetap akan naik. Nanti kita 2 tick di bawahnya naik juga. Tangga juga gitu. Sampai fire lah. Itu bisa stop loss di trailing setiap malam. Kalau belinya di bulan Mei udah positif nih, Bapak Ibu udah profit. Gitu. Baik, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, juga bisa di-share video ini, like juga ya. Semoga banyak yang mendapatkan informasi, sharing ilmunya juga semoga bermanfaat. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bertemu di trading plan. Tapi kayaknya saya banyak merevisi trading plan saya, termasuk saya nanti akan membuat trading plan untuk ESA. Sepertinya saya akan analisa detail abis ini. Saya analisa detail ESA, tapi mohon maaf tidak bisa buat videonya. Waktu yang nggak cukup saya lihat. Takutnya saya sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, gara-gara membantu membuat video. Bapak Ibu bisa bikin sendirilah. Oke, apalagi yang sudah ikut workshop, bisa bikin sendiri. Tapi paling nggak nanti saya bikin coretannya untuk reminder ya. Oke. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.